Waduh, gengs, kalian pasti kaget dengar gosip terbaru dari kampung sebelah. Biasanya Bu RT itu dikenal kalem, sopan, dan selalu jadi panutan ibu-ibu. Tapi kali ini, namanya tiba-tiba jadi bahan bisik-bisik heboh di warung sayur sampai ke pos ronda. Katanya, ada yang lihat langsung momen gak enak di musola, apemnya Bu RT digerepekin sama Pak Ustadz. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, gosip ini bikin emak-emak gagal masak, bapak-bapak gagal ngopi, bahkan anak-anak sampai nggak jadi main layangan saking hebohnya. Tapi, bener nggak sih yang katanya dilihat warga itu? Atau jangan-jangan cuma salah paham? Namanya juga gosip kampung, gengs, kecil bisa jadi gede, adem bisa jadi panas. Yuk kita kulik satu persatu, biar jelas duduk perkaranya. Karena kalau cuma dengar sepotong-sepotong, bisa salah paham dan malah bikin kampung makin ribut. Penasaran kan? Sini-sini, mari bisik-bisik bareng. Ceritanya bermula dari sore hari yang cerah di kampung itu. Seperti biasa, setiap malam Jumat, warga pada sibuk menyiapkan acara yasinan di musola. Nah, kali ini Bu RT turun langsung ke dapur musola untuk bantuin bikin hidangan. Katanya, biar ibu-ibu nggak terlalu repot, Bu RT sendiri yang pegang kendali. Apalagi ada menu spesial, yaitu apem, kue tradisional kesukaan banyak jamaah. Bu RT kelihatan sibuk mondar-mandir, ngatur nampan, nyiapin piring, sambil sesekali nyelap keringat di dahinya. Sementara itu, beberapa ibu-ibu lain sibuk di sudut dapur ngaduk adonan dan menggoreng. Semuanya berjalan biasa saja, sampai kemudian masuklah sosok yang nggak asing, Pak Ustadz. Pak Ustadz ini memang orangnya ramah, sering bantu apa aja kalau ada acara. Bukan cuma jadi imam atau penceramah, tapi kadang ikut bantu nyiapin makanan juga. Maklum, beliau tipe orang yang nggak bisa diem, harus terjun langsung kalau ada kegiatan. Warga jadi hormat banget, karena jarang ada ustadz yang mau sampai begitu. Tapi disinilah cerita mulai jadi bahan bisik-bisik. Jadi, menurut beberapa saksi mata, saat Bu RT lagi nyusun apem di nampan besar, tiba-tiba nampannya agak miring, kayak mau jatuh. Refleks, Pak Ustadz langsung maju dan ikut megang nampan itu. Masalahnya, tangannya jadi sekilas menyentuh apem-apem yang lagi ditata sama Bu RT. Nah, dari kejadian sepele inilah muncul gosip heboh. Ada yang bilang, tadi aku lihat loh, tangannya Pak Ustadz itu kayak sengaja grepe-grepe apemnya Bu RT. Yang lain nyaut, masa sih? Jangan-jangan cuma nyelamatin biar nggak jatuh aja. Tapi namanya juga emak-emak, rasa penasaran selalu lebih gede dari logika. Begitu kejadian itu tersebar lewat mulut ke mulut, suasana kampung langsung berubah. Di warung sayur, ibu-ibu yang biasanya ngobrol soal harga cabai, mendadak heboh bahas apem Bu RT yang digerepekin Pak Ustadz. Di pos ronda, bapak-bapak yang biasanya bahas bola, malah bisik-bisik sambil ketawa-tawa. Bahkan anak-anak kecil pun ikut-ikutan dengerin gosip tanpa ngerti maksudnya. Saking ramainya, gosip ini nyebar sampai ke grup ibu-ibu. Ada yang nulis, hati-hati lo, jangan sampai acara yasinan jadi bahan omongan jelek gara-gara begituan. Ada juga yang membela, jangan nuduh dulu, Pak Ustadz kan orang baik, bisa jadi salah paham. Tapi ada juga yang kepo, lah, yang lihat siapa? Coba tag dong orangnya, biar jelas. Dari gosip kecil di musola, suasana jadi panas. Bu RT sendiri katanya sampai nggak tahu kalau namanya sedang jadi buah bibir. Sementara Pak Ustadz juga tetap kalem, seperti nggak terjadi apa-apa. Tapi emak-emak kampung mana bisa diam kalau ada bahan gosip empuk. Apalagi menyangkut dua tokoh penting kampung, Bu RT dan Pak Ustadz. Nah gengs, inilah yang bikin cerita ini jadi makin seru. Apa yang awalnya cuma sekadar nyelamatin apem, malah berkembang jadi cerita, apem Bu RT digerepekin Pak Ustadz. Sampai di sini aja udah bikin heboh. Tapi ternyata cerita ini masih panjang. Katanya ada saksi lain yang melihat lebih jelas, dan versi mereka malah bikin merinding. Besok paginya,
gosip soal apem Bu RT yang digerepekin Pak Ustadz sudah menyebar lebih cepat daripada bau gorengan di pagi hari. Ibu-ibu yang tadinya cuma bisik-bisik di warung sayur, kini sudah ramai membicarakan di jalan, bahkan di depan rumah masing-masing. Ada yang sambil nyapu halaman, ada yang sambil jemur pakaian, tapi kupingnya tetap sigap dengerin gosip terbaru. Wah, grup ibu-ibu kampung juga nggak kalah panas. Ada yang nulis dengan huruf kapital semua, ini serius apa cuma isu? Soalnya kemarin aku lihat sendiri, Pak Ustadz itu deket banget sama Bu RT. Lalu langsung dibanjiri balasan, ada yang pakai emot ketawa ngakak, ada juga yang pakai emot api seolah-olah gosip ini lagi panas-panasnya. Masalahnya, tiap orang punya versi cerita yang beda-beda. Ada saksi yang bilang, Pak Ustadz itu cuma nolong nampan biar nggak jatuh. Tapi ada juga yang nyinyir, loh, kalau cuma nolong, kenapa lama banget tangannya di situ? Kok kayak nggak dilepas-lepas? Dari sinilah gosip jadi makin liar, kayak bola salju yang terus menggelinding. Yang bikin tambah heboh, ada seorang ibu yang ngaku dengar suara celetukan dari dapur musola waktu itu. Katanya, ada yang nyeletuk, aduh, jangan diremes gitu, nanti hancur apemnya. Nah loh, kalimat inilah yang jadi bahan bakar baru untuk gosip. Soalnya emak-emak langsung menafsirkan kalimat itu ke arah yang aneh-aneh. Padahal mungkin maksudnya cuma bener-bener apem yang ditata biar nggak gepeng. Bapak-bapak kampung pun nggak kalah seru ikut bahas gosip ini. Di pos ronda malam harinya, biasanya ngobrol santai soal kerjaan atau bola. Kali ini malah heboh soal Bu RT dan Pak Ustadz. Ada yang bercanda sambil ketawa, wah, jangan-jangan apemnya Bu RT memang enak kali, makanya digerepekin. Ada juga yang coba menenangkan, udahlah, jangan dibesar-besarin. Ustadz itu orang baik, masa iya sampai begitu. Tapi tetap saja, tawa dan bisik-bisik itu bikin suasana pos ronda lebih ramai dari biasanya. Sementara itu, anak-anak kecil yang suka main di halaman musola pun ikutan denger potongan gosip. Mereka memang nggak paham maksudnya, tapi karena sering dengar kata apem, mereka jadi merengek ke ibunya minta dibuatin apem juga. Jadilah gosip ini punya efek ganda, emak-emak kepo, bapak-bapak nyindir, anak-anak malah pengen jajan. Yang bikin situasi makin runyam, Bu RT sendiri masih belum tahu namanya sedang diombang-ambingkan gosip. Beliau masih sibuk ngurusin urusan rumah tangga dan kegiatan kampung seperti biasa, dengan wajah ceria seolah nggak ada apa-apa. Begitu juga Pak Ustadz, tetap datang ke musola dengan santai, salam ke warga seperti biasanya. Nah, justru sikap biasa inilah yang bikin gosip makin liar, karena orang jadi mikir, wah, bisa jadi mereka pura-pura tenang biar nggak ketahuan. Emak-emak di kampung semakin gregetan. Mereka penasaran banget, mana cerita yang benar, apakah itu cuma salah paham biasa, atau memang ada rasa lain di balik apem yang dipegangin itu. Dan ternyata, gengs, ada satu orang saksi lain yang berani buka suara. Katanya dia lihat jelas dari pintu belakang dapur musola, momen tangan Pak Ustadz menyentuh apem itu. Nah, versi saksi inilah yang bikin gosip makin rame, karena pengakuannya bikin merinding dan bikin cerita jadi tambah panjang. Nah, gengs, inilah bagian yang bikin gosip makin meledak. Jadi, ada seorang saksi lain yang katanya melihat kejadian itu dari pintu belakang dapur musola. Saksi ini dikenal agak pendiam, jarang ikut nimbrung rumpi. Tapi entah kenapa kali ini dia buka suara, mungkin karena udah nggak tahan lihat gosip makin melebar. Katanya begini, aku lihat jelas, tangan Pak Ustadz itu bukan cuma sekali nyenggol. Tapi sampai 2-3 kali megang apem di nampan Bu RT. Bu RT sih ketawa aja waktu itu, kayaknya nggak ada masalah. Tapi kalau dilihat sekilas, ya kelihatan kayak gimana gitu. Nah, pengakuan itu langsung bikin emak-emak yang denger jadi makin heboh. Ada yang nyeletuk, loh, berarti bener dong. Bukan salah paham lagi tuh. Tapi ada juga yang nyaut, jangan keburu nuduh. Bisa jadi memang Pak Ustadz cuma bantu benerin posisi apem.
Kan kalau ditata sembarangan bisa hancur. Tapi dasar emak-emak, semakin dibilang jangan gosip, semakin kepo mereka. Malah ada yang rela nggak jadi ke pasar demi nongkrong di rumah tetangga buat bahas topik ini. Sampai ada yang bilang, duh, aku nggak bisa tidur kepikiran apemnya Bu RT semalam. Kok bisa ya, Pak Ustadz begitu? Yang bikin tambah panas, gosip ini udah sampai ke telinga ibu-ibu kampung sebelah. Mereka malah lebih heboh lagi, karena posisi Bu RT dan Pak Ustadz selama ini dikenal cukup dekat dalam kegiatan kampung. Ada yang nyeletuk, pantesan acara kampung sering kompak, ternyata sering barengan. Ada juga yang lebih julid, hati-hati loh, kedekatan kayak gitu bisa jadi bahan fitnah. Di sisi lain, ada beberapa orang yang coba menenangkan. Jangan sembarangan nuduh, gengs. Kalau sampai gosip ini salah, bisa bahaya. Nama baik orang bisa rusak. Tapi kalimat ini kayak angin lalu, karena emak-emak lebih suka bumbu pedas ketimbang fakta yang hambar. Di pos ronda malam berikutnya, bapak-bapak masih bahas soal ini sambil ngopi. Ada yang bercanda, kalau apem Bu RT aja jadi rebutan, apalagi kalau apem pasar. Semua ketawa ngakak. Meskipun dalam hati sebagian mereka juga kepo sebenarnya apa yang terjadi. Bu RT sendiri baru sadar kalau gosip ini sudah melebar, setelah ada tetangga yang nyeletuk setengah bercanda, Bu, apemnya enak banget ya sampai Pak Ustadz nggak rela lepas. Bu RT cuma senyum kecut, nggak mau ambil pusing. Tapi jelas dari wajahnya kelihatan kalau beliau agak risih dengan celetukan itu. Nah, dari sini gosip jadi punya dua kubu. Kubu pertama percaya kalau kejadian itu cuma salah paham biasa, sekadar apem di nampan yang hampir jatuh. Kubu kedua yakin kalau ada sesuatu yang lebih, meskipun buktinya cuma dari omongan saksi mata. Masalahnya, di kampung itu kalau sudah ada dua kubu gosip, bisa dipastikan suasana bakal panas. Orang jadi saling debat. Bahkan ada yang hampir ribut kecil cuma gara-gara beda pendapat soal apem. Bayangin aja, cuma gara-gara apem, hubungan antar warga bisa tegang. Dan ternyata, gengs, cerita ini belum selesai. Karena di balik gosip itu, ada satu momen lain yang bikin gosip makin liar. Katanya, setelah kejadian di dapur musola, ada warga yang melihat Bu RT dan Pak Ustadz ngobrol berdua agak lama di halaman samping. Nah lo, ini beneran ngobrol biasa, atau ada sesuatu lagi? Setelah kabar soal apem itu menyebar ke seluruh kampung, gosip belum reda. Malah makin menjadi-jadi, gengs. Apalagi muncul cerita baru, ada warga yang katanya lihat Bu RT dan Pak Ustadz ngobrol agak lama di samping musola setelah acara yasinan selesai. Ceritanya begini, malam itu acara yasinan berjalan lancar. Semua warga pulang dengan wajah puas, perut kenyang, hati tenang. Tapi ada seorang bapak yang ketinggalan sandal, jadi balik lagi ke musola. Nah, disitulah katanya dia lihat Bu RT dan Pak Ustadz berdiri di halaman samping, posisinya agak gelap, cuma diterangi lampu seadanya. Mereka kelihatan ngobrol serius, dan dari kejauhan kayak akrab banget. Cerita ini langsung bikin emak-emak makin semangat rumpi. Ada yang nyeletuk, waduh, kalau ngobrolnya sebentar mah wajar, tapi kalau lama, jangan-jangan ada apa-apa. Yang lain nyaut, iya loh, kalau cuma basa-basi kan bisa sambil jalan pulang. Kok malah mojok berdua di samping musola? Wah, grup ibu-ibu makin ramai. Ada yang bikin voice note dengan suara heboh, aku mah yakin ada sesuatu. Masak iya Bu RT sampai nungguin Pak Ustadz keluar terakhir. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa nggak langsung pulang bareng ibu-ibu lain? Voice note itu langsung direply puluhan emot api, ketawa, sampai tanda tanya. Tapi ada juga yang mencoba adem. Halah, bisa aja itu cuma obrolan tentang acara kampung. Namanya juga Pak Ustadz sama Bu RT, sering kerja bareng. Tapi kalimat adem itu kayak percuma, karena mayoritas emak-emak lebih percaya gosip yang berbumbu. Saking panasnya gosip, sampai ada bapak-bapak yang mulai khawatir. Mereka takut kalau cerita ini kebablasan, bisa bikin nama baik Pak Ustadz jatuh.
Padahal beliau adalah panutan kampung, dihormati semua orang. Ada yang bilang, kalau gosip ini sampai keluar kampung, bisa bahaya. Kita harus hati-hati. Tapi, ya namanya juga gosip, gengs, semakin dilarang malah semakin penasaran. Yang bikin suasana makin runyam, ada beberapa ibu yang sengaja kepo lebih jauh. Mereka coba nyari tahu, siapa saksi yang pertama kali nyebarin kabar soal apem di dapur musola. Tapi saksi itu ternyata nggak mau mengaku terang-terangan, takut jadi bahan hujatan. Akhirnya, yang muncul cuma cerita-cerita tambahan tanpa jelas kebenarannya. Ada yang bilang, aku denger loh, Bu RT sama Pak Ustadz itu sering tukar pesan wah. Ada juga yang lebih ekstrim, katanya mereka pernah ketemu di pasar sendirian. Padahal buktinya nggak ada sama sekali, cuma katanya aja. Tapi begitulah, gengs, gosip kampung memang bisa bikin cerita kecil jadi panjang kayak sinetron. Sementara Bu RT sendiri mulai merasa aneh dengan sikap tetangga. Ada yang biasanya ramah, sekarang tiba-tiba jadi suka nyindir halus. Misalnya, waktu Bu RT nawarin apem ke tetangga, ada yang nyeletuk, wah, apemnya Bu RT jangan sampai rebutan lagi ya. Bu RT cuma senyum tipis, padahal dalam hati jelas tersinggung. Pak Ustadz pun mulai merasa ada yang nggak beres. Beberapa jamaah jadi kelihatan canggung, bahkan ada yang bisik-bisik kalau beliau lewat. Beliau sempat menegur dengan nada tenang, kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ke saya saja. Jangan simpang siur. Tapi justru kata-kata itu bikin gosip makin panas, karena orang-orang malah bilang, tuh kan, berarti ada yang disembunyiin. Aduh, gengs, makin hari bukannya reda, gosip ini justru makin melebar kemana-mana. Sampai akhirnya, ada orang yang nekat langsung nanya ke Bu RT soal kebenarannya. Dan jawaban Bu RT inilah yang bikin semua orang kaget setengah mati. Setelah gosip, apem Bu RT digerepekin Pak Ustadz, melebar kemana-mana, akhirnya ada salah satu ibu yang paling berani nanya langsung. Ibu ini dikenal blak-blakan, kalau ngomong suka to the point. Jadi, pas ketemu Bu RT di warung sayur, dia nyeletuk, Bu, maaf ya, ini gosip udah rame banget. Katanya kemarin apem jenengan digerepekin sama Pak Ustadz. Itu bener apa enggak sih? Bu RT yang tadinya lagi milih cabai, langsung kaget dan wajahnya merah padam. Semua orang di warung yang tadinya ngobrol soal harga bawang, mendadak terdiam. Semua kuping langsung berdiri, nunggu jawaban Bu RT. Dengan nada agak tinggi, Bu RT menjawab, astagfirullah, wong itu apem di nampan kok. Pas mau jatuh, Pak Ustadz refleks nolongin. Kok bisa-bisanya jadi gosip macam-macam? Saya ini jadi malu loh, padahal nggak ada apa-apa. Penjelasan Bu RT itu jelas. Tapi namanya juga makemak, bukan berarti gosip langsung berhenti. Ada yang nyeletuk lirih, ya bisa aja sih cuma salah paham. Tapi kok ngobrol lama di samping musola juga? Yang lain nyaut, iya, benar. Kalau nggak ada apa-apa, ngapain mojok berdua? Pak Ustadz pun akhirnya ikut buka suara di hadapan jamaah. Dengan nada tenang, beliau bilang, demi Allah, saya tidak pernah berniat macam-macam. Itu hanya apem yang mau jatuh, saya pegang biar aman. Kalau kemudian jadi fitnah, itu bukan dari saya. Saya harap warga bisa lebih hati-hati. Ucapan itu bikin sebagian orang terdiam. Ada yang merasa malu karena sudah keburu gosip kemana-mana. Tapi ada juga yang masih setengah percaya, setengah ragu. Karena sekali gosip sudah terlanjur menyebar, sulit untuk ditarik kembali. Akhirnya, tetua kampung turun tangan. Beliau bilang, warga, ayo kita sudahi gosip ini. Kalau terus diterusin, bisa jadi fitnah yang lebih besar. Bu RT dan Pak Ustadz sudah menjelaskan. Kita harus percaya, daripada hubungan rukun kampung rusak gara-gara apem. Pelan-pelan, gosip memang mulai reda. Tapi tetap saja, ada sebagian kecil warga yang masih suka bisik-bisik kalau ketemu. Ya begitulah gengs, gosip kampung memang nggak pernah benar-benar hilang. Kadang hanya mengendap, menunggu muncul lagi dengan bumbu baru.
Dari kejadian ini, bisa diambil pelajaran, sesuatu yang terlihat sepele bisa jadi besar kalau ditambah-tambahin. Apalagi kalau sudah kena lidah emak-emak, yang jago bikin cerita jadi seru. Cuma apem di nampan, bisa berubah jadi apem yang lain di pikiran orang. Dan sampai hari ini, setiap kali ada yang bikin apem di kampung itu, pasti ada aja yang nyeletuk nakal, jangan sampai apemnya Bu RT jatuh lagi ya. Disambut tawa, meski di dalam hati, Bu RT mungkin masih jengkel. Waduh gengs, itulah cerita heboh soal gosip Bu RT dan apemnya yang bikin satu kampung geger. Kalau menurut kalian, bener ini cuma salah paham, atau ada hal lain yang disembunyikan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa rumpi bareng-bareng. Jangan lupa subscribe, aktifin loncengnya, dan pantengin terus bisik-bisik kampung buat cerita gosip seru lainnya. Sampai jumpa di rumpi berikutnya.